Yuyun ajak selingkuhannya bunuh suami, polisi temukan banyak BB di rumah pelaku. Aksi Yuyun, 36, mengajak selingkuhannya saat menghabisi nyawa alias membunuh sang suami, Iwan, 43. Polisi temukan banyak barang bukti, BB, di rumah pelaku. Diketahui, terjadi insiden istri bunuh suami di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan, Jawa Barat. Kasus kematian Iwan, yang merupakan petugas Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan, tersebut akhirnya berhasil diungkap petugas kepolisian. Aksi kejahatan pembunuhan yang dilakukan 4 tersangka terhadap Iwan, anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, berhasil terungkap. Sejumlah barang bukti pun telah diamankan petugas kepolisian Kuningan. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya sebagai berikut: 1 buah celana pendek warna hitam, 1 buah kemeja motif pantai, 1 buah kaos warna orange, 1 buah kaos warna merah, 1 buah kaos warna hitam, 1 buah kaos warna merah, 1 buah handuk warna hitam, 1 buah handuk warna hijau, 1 buah kerudung warna hitam, 1 buah lampu emergensi, 1 buah mangkuk warna putih, 7 buah cotton bud, 1 buah ember warna hitam, 1 buah baskom warna hijau, 1 buah karung berisikan bantal, sarung dan selimut. Polres Kuningan berhasil menangkap pelaku pembunuhan Iwan, 43, anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, di luar daerah Kuningan. Dengan durasi 2 kali 24 jam, untuk pelaku dugaan pembunuhan berhasil kami tangkap di Karawang, kata Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian saat memberikan keterangan terbuka di Mapolres Kuningan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Aksi penangkapan yang dilakukan sebanyak 8 anggota Resmob Polres Kuningan, itu berlangsung cukup melelahkan. Pasalnya, terduga pelaku pembunuhan ini sempat melarikan diri dari tempat awal diketahui. Untuk penangkapan, kami berkoordinasi dengan Polres Karawang dan pelaku ini sempat kabur dari titik pencarian awal. Namun, berkat keseriusan dan kesigapan anggota, akhirnya berhasil ditangkap sekitar sore jam 3, hari Minggu kemarin, kata AKBP Willy Andrian. Pelarian terduga hingga ke daerah Karawang, kata Willy, ini untuk singgah di kediaman saudaranya. Ya, pelaku di sana di rumah saudara, katanya. 4 orang terduga pelaku pembunuhan, kata Willy menyebut bahwa mereka memiliki posisi dan peranan masing-masing. Korban dibunuh di dalam rumah, dari 4 terduga tersangka ini sudah memiliki peran masing-masing. Seperti Y, 36, istri korban sebagai otak tindak kejahatan, An, 43, eksekutor dan DS, 29, serta DJ, 32, yang terlibat dalam pengawasan sekitar saat berlangsungnya pembunuhan, ungkapnya. 1 di antara pelaku bahkan adalah kekasih gelap Y pengungkapan tindakan kejahatan pembunuhan berencana ini, kata Kapolres, berawal dari keterangan penemuan mayat yang menyebar bahwa korban meninggal akibat kecelakaan. Awal laporan ada penemuan mayat dengan pengakuan di lapangan akibat kecelakaan, kami terus menggali dan menemukan kejanggalan. Seperti keterangan palsu yang dibuat istri korban hingga menemukan penyebab korban meninggal, diantaranya akibat permasalahan keluarga, katanya. Atas perbuatan terlibat kejahatan pembunuhan, keempat tersangka dijatuhi pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman perbuatan perencanaan pembunuhan, para pelaku terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun, katanya. Selain pasal 340 tentang pembunuhan terencana, juga dikenai pasal 55 ayat 2 KUHP atau tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. 1 orang terduga pelaku, yang merupakan eksekutor dan sempat masuk daftar pencarian orang alias buron, dalam kasus pembunuhan Hansip di Kuningan, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Diketahui, terjadi insiden istri, yang diketahui bernama Yuyun, 35, bunuh suami, yang diketahui bernama Iwan, 43, di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan, Jawa Barat. Kasus kematian Iwan, yang merupakan petugas Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan, tersebut akhirnya berhasil diungkap petugas kepolisian. Terbaru, Polres Kuningan berhasil menangkap pelaku pembunuhan Iwan, anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, di luar daerah Kuningan. Dengan durasi 2 kali 24 jam, untuk pelaku dugaan pembunuhan berhasil kami tangkap di Karawang,
kata Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian saat memberikan keterangan terbuka di Mapolres Kuningan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Aksi penangkapan yang dilakukan sebanyak 8 anggota Resmob Polres Kuningan, itu berlangsung cukup melelahkan. Pasalnya, terduga pelaku pembunuhan ini sempat melarikan diri dari tempat awal diketahui. Untuk penangkapan, kami berkoordinasi dengan Polres Karawang dan pelaku ini sempat kabur dari titik pencarian awal. Namun, berkat keseriusan dan kesigapan anggota, akhirnya berhasil ditangkap sekitar sore jam 3, hari Minggu kemarin, kata AKBP Willy Andrian. Pelarian terduga hingga ke daerah Karawang, kata Willy, ini untuk singgah di kediaman saudaranya. Ya, pelaku di sana di rumah saudara, katanya. 4 orang terduga pelaku pembunuhan, kata Willy menyebut bahwa mereka memiliki posisi dan peranan masing-masing. Korban dibunuh di dalam rumah, dari 4 terduga tersangka ini sudah memiliki peran masing-masing. Seperti Y, 36, istri korban sebagai otak tindak kejahatan, An, 43, eksekutor dan DS, 29, serta DJ, 32, yang terlibat dalam pengawasan sekitar saat berlangsungnya pembunuhan, ungkapnya. Pengungkapan tindakan kejahatan pembunuhan berencana ini, kata Kapolres, berawal dari keterangan penemuan mayat yang menyebar bahwa korban meninggal akibat kecelakaan. Awal laporan ada penemuan mayat dengan pengakuan di lapangan akibat kecelakaan, kami terus menggali dan menemukan kejanggalan. Seperti keterangan palsu yang dibuat istri korban hingga menemukan penyebab korban meninggal, diantaranya akibat permalasahan keluarga, katanya. Atas perbuatan terlibat kejahatan pembunuhan, keempat tersangka dijatuhi pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman perbuatan perencanaan pembunuhan, para pelaku terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun, katanya. Selain pasal 340 tentang pembunuhan terencana, juga dikenai pasal 55 ayat 2 KUHP atau tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Motif Yuyun bunuh suaminya. Polisi berhasil mengungkap kasus kematian Iwan, 41, anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan. Iwan ternyata merupakan korban perampasan nyawa. Ironisnya, dalang perampasan nyawa Iwan adalah istrinya sendiri. Motif pembunuhan adalah masalah keluarga dan kita masih dalami untuk memastikan semua penyebabnya. Karena hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang dari 3 orang telah kami amankan, kata Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian saat memberi keterangan kepada wartawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Kapolres menyebut bahwa kasus ini merupakan tindakan kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban yang direncanakan. Untuk kasus ini, pasal yang disangkakan itu kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban dan telah direncanakan para terduga pelaku, katanya. Para pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Yuyun tega habisi nyawa suami dibantu selingkuhan dan kerabat. Kematian anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, sontak menjadi perhatian warga dan netizen di Kuningan. Terlebih kematian Iwan, 43, atau anggota Hansip itu dilatar belakangi oleh ibu rumah tangga, IRT, yang tidak lain istri sah korban dan berinisial Y, 36. Terbongkarnya kasus kematian tak wajar, semula dari keterangan istri korban yang mengaku terkejut dengan penemuan mayat di depan teras rumahnya dan mengklaim bahwa suaminya mati atas terjadi kecelakaan lalu lintas pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024, dini hari sekitar pukul 3 WIB. Dari pengakuan tadi, korban diketahui tidak sedang mengendarai kendaraan dan motor korban tidak ditemukan bekas terjadi kecelakaan. Sedang, jasad korban tidak karuan alias babak belur, bak setelah dilakukan penganiayaan. Atas dasar itu, warga dan perangkat desa setempat melaporkan penemuan mayat hingga petugas kepolisian berhasil mengungkap korban meninggal atas dugaan pembunuhan. Polisi akhir melakukan penggalian keterangan kepada istri, kerabat dan warga sekitar. Hingga akhirnya kematian korban benar dilakukan pembunuhan secara terencana oleh istri korban yang dibantu 3 orang termasuk kekasih gelap istri korban. Polisi langsung mengamankan 3 orang terduga pelaku pembunuhan termasuk istri korban. Sedang, tindak kejahatan hingga menghilangkan nyawa korban itu berjumlah 4 orang dan seorang eksekutor diketahui sempat kabur dan menjadi daftar pencarian orang alias DPO. Modus tindak kejahatan menghilang nyawa korban itu akibat permasalahan keluarga atau cekcok KDRT,
kekerasan dalam rumah tangga, antar korban dan dalang pembunuhan. Kronologis kejahatan berlangsung di rumah korban sekitar pukul 2.00 WIB Jumat, tanggal 25 Mei tahun 2024. Terjadi saat korban tidur dan istri memberikan sinyal kepada eksekutor hingga terjadi pembunuhan. Pelaku tindak kejahatan menghilangkan nyawa korban itu terancam hukuman mati, seumur hidup dan paling lama hukuman penjara 20 tahun berdasarkan pasal 340 KHUP. Polisi sebut motif Yuyun habisi nyawa suaminya hingga sewa 2 tetangga dan 1 eksekutor. Iwan, 43, anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tewas akibat dibunuh istrinya. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian mengatakan istrinya membunuh Iwan karena permasalahan keluarga. Motif pembunuhan adalah masalah keluarga dan kita masih dalami untuk memastikan semua penyebabnya, karena hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang dari 3 orang telah kami amankan, kata Willy Andrian saat memberi keterangan kepada wartawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Kapolres menyebut bahwa kasus ini merupakan tindakan kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban yang direncanakan. Untuk kasus ini, pasal yang disangkakan itu kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban dan telah direncanakan para terduga pelaku, katanya. Para pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Iwan meninggal akibat hantaman benda tumpul yang dilakukan pelaku. Pembunuhan tersebut terjadi di rumah Iwan. Kapolres menjelaskan, terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Hansip itu lebih dari 1 orang. Untuk terduga pelaku terlibat, ada 4 orang. Mereka merupakan istri korban, 2 tetangga, serta 1 orang eksekutor yang hingga kini masih dalam pencairan alias DPO, kata Kapolres Willy Andrian. Keberhasilan mengungkap dugaan kasus pembunuhan, Kapolres mengatakan petugas kepolisian di lokasi kejadian mendapat banyak kecurigaan hingga akhirnya mengungkap misteri kematian korban yang tak wajar. Melihat dari lokasi kejadian atau di rumah korban, petugas kami mendapat kecurigaan bahwa korban hilang nyawa itu saat di lokasi kejadian atau di rumah korban, katanya. Mengenai keterangan bahwa korban yang ditemukan sudah tidak bernyawa di depan rumahnya, hal itu merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh istri dan sejumlah orang yang terlibat. Adanya keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa korban meninggal dan ditemukan tergeletak di depan rumahnya, itu semua rangkaian kebohongan dan otak kejadian dugaan pembunuhan adalah istri korban sendiri, katanya. Keberhasilan polisi mengungkap kasus pembunuhan Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat sekitar, termasuk Susanto anggota DPRD Kuningan. Kami sebagai masyarakat yang juga mewakili daerah pilihan 5, termasuk Desa Bakom, Kecamatan Dharma, sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres AKBP Willy Andrian yang telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan anggota Hansip, kata Susanto kepada Tribun, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Susanto yang juga politisi PKB mengatakan, awalnya muncul informasi itu sangat meragukan, sebab dari keterangan yang terkemuka di lingkungan masyarakat, korban meninggal akibat kecelakaan dan ditemukan di depan rumah korban. Terlepas dengan kronologi kematian, hingga muncul keterangan palsu yang diberikan keluarga korban, kami acungkan jempol untuk Kapolres dan anggota Polri Kuningan, katanya. Melihat fakta keberhasilan kinerja polisi, kata Susanto, bahwa kasus pembunuhan terjadi di Desa Bakom, tidak jauh dengan kasus kematian anak dan ibu di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu hingga viral. Ya, kalau melihat kasus pembunuhannya, ini sama banget dengan kasus pembunuhan di Kabupaten Subang, cuma peran yang dilakukan berbeda, ujarnya. Meski ada kesamaan kasus pembunuhan, kata Susanto mengemuka cara kerja aparat negara jauh berbeda, hingga dalam hitungan jam, kasus kematian Hansip di Kuningan cepat terungkap. Untuk cara kerja itu pasti berbeda ya, namun dengan kerja cepat hingga membuahkan hasil, itulah keterampilan dan kemampuan petugas di lapangan, katanya. Yuyun rekayasa kematian suami seolah kecelakaan, padahal dia dalang pembunuhan. Iwan, 36, anggota Hansip alias Linmas Desa Bakom, Kecamatan Dharma ditemukan sudah tidak bernyawa di depan rumahnya di Pasir Bunut, Desa Bakom, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Jenazah Iwan awalnya diketahui oleh sang istri Yuyun, 35, dan ibu mertuanya. Saat ditemukan korban menderita luka lebam di bagian wajah. Jenazah Iwan kemudian dibawa ke RSUD 45 Kuningan. Belakangan terungkap, Iwan ternyata korban pembunuhan. Pelakunya tak lain adalah istrinya, Yuyun. Tak sendiri, Yuyun yang menjadi dalang di balik pembunuhan itu mengajak serta 3 orang lainnya. Salah satunya bertindak sebagai eksekutor. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian mengatakan korban Iwan tewas akibat hantaman benda tumpul. Untuk dugaan korban meninggal itu akibat hantaman benda tumpul yang dilakukan pelaku dan berlangsung di rumah korban, kata Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian saat ditemui di Polres Kuningan,
Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Kapolres menjelaskan, terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu lebih dari 1 orang. Untuk terduga pelaku terlibat, ada 4 orang. Mereka merupakan istri korban, 2 tetangga, serta 1 orang eksekutor yang hingga kini masih dalam pencairan alias DPO, kata Kapolres AKBP Willy Andrian. Kapolres mengatakan petugas kepolisian menemukan banyak kecurigaan terkait kasus ini hingga akhirnya berhasil mengungkap misteri kematian korban yang tak wajar. Melihat dari lokasi kejadian atau di rumah korban, petugas kami mendapat kecurigaan bahwa korban hilang nyawa itu saat di lokasi kejadian atau di rumah korban, katanya. Mengenai keterangan bahwa korban yang ditemukan sudah tidak bernyawa di depan rumahnya, hal itu kata Kapolres merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh istri dan sejumlah orang yang terlibat. Adanya keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa korban meninggal dan ditemukan tergeletak di depan rumahnya, itu semua rangkaian kebohongan dan otak kejadian dugaan pembunuhan adalah istri korban sendiri, katanya. Awalnya, keluarga melihat korban tergeletak di depan rumah. Ia ditemukan oleh istrinya Yuyun, 35, dan juga ibu mertuanya. Tadi pagi sekitar jam 5 setelah subuh, ibu melihat sesosok tubuh, pas didekati ternyata Iwan. Nah, dari situ ibu mertua Iwan dan istri Iwan membawa Iwan ke dalam rumah, terus diselimuti tubuh Iwan. Saat dibolak-balik tubuh Iwan, kok gerak semua dan diketahui tidak bernyawa, kata Eng, paman korban, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Keterangan lain terhimpun Tribun di lokasi kejadian, sekitar pukul 3.00 WIB dini hari, terdengar suara motor menghampiri rumah korban. Menurut data yang terhimpun di lokasi kejadian, korban diketahui mengalami luka lebam di bagian muka. Ini membuat keluarga histeris hingga korban dibawa ke RSUD 45 Kuningan. Untuk kronologis, saya tidak tahu, kata Eng. Eng menyebut, kematian korban tentu sangat tidak wajar. Pasalnya, korban ditemukan kondisi memprihatinkan dan tidak bernyawa di depan rumahnya. Informasi sementara sih, saya terima korban ditemukan sudah tergeletak di depan rumah saat waktu subuh tadi. Kemudian awal diketahui itu sama ibu mertua korban, ujarnya. Pantauan di lokasi, sejumlah petugas kepolisian baik dari Polsek Dharma dan tim Inafis Polres Kuningan melakukan pencairan keterangan sebagai upaya mengungkap kejadian tersebut. Kapolsek Dharma AKP Sutarja sempat meneliti daun yang tumbuh di kawasan tempat kejadian. Diketahui warna daun itu bukan asli dan diduga terkontaminasi darah korban. Ini Pak Kasat Reskrim, sepertinya warna darah yang mengering di daun, ujar Kapolsek. Peristiwa meninggalnya Iwan sontak memuat sejumlah warga berdatangan. Apa yang dilakukan polisi jadi tontonan. Korban ditemukan di depan rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Iya, kondisi korban sangat mengenaskan. Awal informasi itu tergeletak korban di depan rumahnya, akibat terjadi kecelakaan. Namun setelah ditelusuri itu tidak ada luka akibat goresan aspal atau hantaman besi kendaraan, kata Deki, tokoh pemuda sekitar.